Halo Sobat Fisika Mania. Di video kali ini kita akan latihan menjawab soal ujian satuan pendidikan tipe B. Nah, ini merupakan soal untuk latihan. Nah, langsung saja soal yang pertama. Perhatikan gambar jangka sorong hasil pengukuran diameter dari suatu benda berikut. Nah, ini jangka sorong. Diameter benda yang diukur adalah, karena ini untuk ujian, maka langsung saja untuk mempercepat dan mengefisienkan waktu, kita lihat saja fokusnya ke ini, ke garis 0. Nah, sebelum garis 0 itu di atasnya di skala utamanya itu garis berapa? Nah, ini 2. Nah, kalau ke 2,1 itu belum sampai, berarti di tengah-tengah. Berarti ini adalah 2. Tulis saja 2, Nah, kemudian karena di sini tidak sampai 0,1, maka ini kita tulis 2,0. Nah, itu untuk skala utamanya. Langsung saja. Kemudian kita lihat skala yang berhimpit di sini. Nah, skala nonisnya yang berhimpit itu ini ditunjuk angka panah yaitu di 6. Maka di sini langsung saja kita tulis 6. Jadi 2,06. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Resultan dari 3 buah vektor gaya yaitu F1, F2, dan F3 adalah F. Ditulis ini, F1 tambah F2 tambah F3 adalah F. Resultan ketiga buah vektor gaya tersebut bila digambarkan adalah, nah, ini kan dijumlahkan F1, F2, dan F3. Maka kalau dijumlahkan nantinya di sini akan saya beritahu dulu di vektor, akan saya sebutkan penjelasan saya. Ini adalah kepala, ini adalah ekor. Nah, kalau F1 tambah F2 kita anggap saja nantinya F1 kepalanya kepala, saya singkat dengan kepalanya F1 akan ketemu ekor, saya simbolkan dengan E, ekornya si F2. Kita lihat kepalanya F1, kalau yang A kepalanya F1 ketemu dengan F, ini salah, harus ketemu dengan ekor F2. Nah, berarti ini salah. Nah, yang B, F1 kepala F1 kayaknya ini pilihannya sama semua ya. Nah, kepala F1, atau bisa juga dibalik begini. Nah, bisa juga dibalik begini. Bisa juga karena F1, F2, dan F3 ini kan bisa kita balikkan jadi F3 tambah F2 ditambah F1 sama dengan F. Nah, kalau jumlahkan kita boleh bolak-balik. Nah, berarti intinya F1, kepala F1 harus ketemu ekor F2, atau kepalanya F3 ini harus ketemu dengan ekornya F2. Nah, kalau ini, kalau F1 kan kepalanya ketemu dengan F, itu salah, jelas salah, karena F ini tidak harus ketemu dengan F1 karena beda ruas. Kita lihat di sini ini F3. F3-nya juga kepalanya tidak ketemu dengan F2, berarti ini yang A salah. Nah, jadi ada 2 kemungkinan, kita lihat saja dulu. Nah, kemudian yang B. Nah, yang B kepalanya F1 ketemunya ekor F, ini juga salah. Yang ini salah. Kita lihat yang F3-nya, kepalanya F3 ketemu dengan kepala. Nah, salah. Dia harus ketemu dengan ekor F2. Berarti yang B juga salah. Kemudian kita lihat yang C. Nah, yang C. Ini saya hapus dulu. Nah, ini dihapus supaya enak. Yang A dengan B kan salah pastinya. Nah, jadi ini saya tulis ulang kemungkinannya F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F. Berarti kepalanya ini F1 ketemu ekornya F2. Lihat kalau yang ini kepalanya F3 ketemu dengan ekor F2. Nah, ini bisa nih. Kepala F3 ketemu ekor F2.
Nah, kemudian kepalanya F2 harus ketemu ekor F1. F3 kepala F2 ketemu kepala F1, berarti ini salah. Nah, ini juga salah. Ini berlanjut pokoknya, kepala ekor. Nah, kemudian yang D, kepalanya F1 ketemu dengan kepala FF, berarti ini salah. Seharusnya ketemu ekornya F2, tapi F3-nya, kepalanya F3 ketemu ekor F2, benar. Kemudian kepala F2 ketemu ekor F1, benar. Nah, kemudian untuk resultannya ini kebalikannya, kepala ketemu kepala, ekor ketemu ekor. Nah, begitu dia. Jadi ini jawabannya adalah D. Nah, kepala ekor, kepala. Nah, resultannya F, ekor, kepala, berarti ini benar. Kalau yang E, kita lihat, walaupun kita sudah ketemu untuk jawabannya. Nah, kepalanya F3 ketemu ekornya si F. Salah, F ini resultan. F ini kita kesampingkan dulu seharusnya. Berarti ini juga salah. Nah, yang benar adalah jawabannya adalah D. Begitu. Jadi saya ingat sekali lagi, ini kan ada ruas. Ini ruas yang pertama, ini ruas yang kedua. Ini kita abaikan dulu. Kalau ini, nah ini kan bisa kita bolak-balik. Nah, kalau ini intinya kepala ketemu ekor, kemudian kepalanya lagi ketemunya si ekor. Nah, begitu. Nah, kayak gini. Kepalanya F3 ketemu ekor F2, kepalanya F2 ketemu ekornya F1. Nah, kemudian setelah itu habis tiga vektor, resultannya ekor ketemu ekor, kepala ketemu kepala. Begitu dia intinya. Nah, ingatkan. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Benda A dan benda B terpisah sejauh 30 meter. Nah, ini jauhnya, ini jarak dari sini ke sini, ini adalah 30 meter. Bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatannya tetap berarti GLB. Ini GLB. Nah, rumus GLB cuma satu, V sama dengan S per T. Nah, besar kecepatan benda A, berarti benda A-nya, VA-nya itu 4 meter per sekon, sedangkan benda B, PB-nya 6 meter per sekon. Seperti gambar di bawah ini. Nah, benda A dan benda B akan bertemu pada kedudukan dari titik asal benda A, berarti fokusnya di A. Nah, di sini, nah artian ini kan bergeraknya sama, berarti waktu tempuhnya juga sama. Jadi kita buat perbandingan bahwa TA itu sama dengan TB. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa T itu sama dengan S per V. Berarti ini SA per V, VA, SB per PB. Nah, VA dan PB sudah diketahui. Nah, SA dan SB tidak kita ketahui. Jadi, di sini kita beranggapan titik temunya di sini. Kita ambil anggapan. Berarti ini saya buat titik C. Nah, dan juga saya beri anggapan A ke C ini adalah X. Nah, sehingga kalau A ke C X, maka B ke C itu adalah 30 dikurang X. Nah, ini karena totalnya kan 30. 30 kurang X dapat jarak ini. Nah, jarak ini adalah jarak B, 30 kurang X. Berarti ini adalah SA, kalau ini adalah SB. Jadi tinggal kita masukkan. SA itu X, kemudian VA itu 4, SB itu 30 kurang X per VB itu 6. Nah, kemudian kita kali silang. 6 kali X, 6X, 4 kali 30 itu 120, 4 dikali negatif X, negatif 4X. Nah, ini kita pindahkan, sama-sama ada konstantannya, koefisiennya. Jadi pindah 6X awalnya negatif, jadi ditambah 4X sama dengan 120. 6X tambah 4X itu 10X sama dengan 120. Kita lanjutkan di sini sehingga X sama dengan 120 ini pindah ruas jadi bagi 10, coret sikat. Jadi 12 bagi 1 menjadi 12 meter. Nah, 12 meter. X-nya 12 meter dari titik asal A, benar berarti.
kalau ditanya dari titik asal B, tinggal masukkan saja 30 dikurang 12. Nah, maka hasilnya itu adalah 18. Nah, tapi ini kan dari titik asal A, maka jawabannya adalah 12 meter. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Nah, benda yang bergerak lurus selama 10 sekon ditunjukkan oleh grafik hubungan antara kecepatan V terhadap waktu T seperti pada gambar ini. Jarak yang ditempuh benda dari titik ke-4 sampai detik ke-10 berarti 4 ke-10. Berarti ini saya anggap arsir di sini. Nah, ini cara cepatnya kalau ada grafik V terhadap T, cukup cari. Nah, kalau dicari jarak, S-nya itu cukup cari luasnya, luas bangunnya. Nah, luas bangunnya apa ini? Nah, 4 ke 10 ini berbentuk apa? Kalau di soal ini, 4 ke 10 ini kan berbentuk trapesium. Berarti ini luas trapesium. Nah, jadi luas trapesium. Kalau dari 0 ke 4, maka ini berbentuk segitiga. Maka ini luas segitiga. Tapi di soal diminta dari 4 ke 10, berarti kita cari luas trapesium. Sehingga S sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, sisi atasnya ini. Nah, ini maaf, ini sisi atas. Ini kan trapesium yang tegak. Nah, sisi atasnya di sini. Berapa ini? Ini adalah 2. Ditambah sisi bawahnya ini. Berapa ini dari sini ke sini? Ini adalah 6. Nah, dikali tingginya ini kan. Nah, ini 10 ke 4 rentangnya berapa? 10 ke 4 itu 6, berarti kali 6 dibagi 2. 2 ditambah 6, 8 dikali 6 dibagi 2. 8 kali 6 48 bagi 2, maka dapat 24 meter. Jaraknya berarti 24 meter. Berarti jawabannya itu, nah, jawabannya adalah D. Nah, intinya cari saja luasnya untuk mencari jarak. Oke, begitu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon, membentuk lintasan parabola seperti gambar. Berarti ini kecepatan awalnya. V0-nya 100 meter per sekon. Nah, ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru, ketinggian maksimum kan di sini. Nah, Y max. Nah, Y max itu kan sama juga dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 gravitasi. Nah, V0 kuadrat berarti 100 kuadrat. Nah, ingatkan ini persamaannya. Kemudian sin kuadrat alfanya 53 derajat per 2 gravitasi kita anggap 10. Nah, sehingga 100 kuadrat itu sama dengan 10.000. Nah, sin kuadrat 53 kita cari dulu. Sin 53 itu berapa? Sin 53 itu 0,8 dikuadratkan dibagi 2 kali 10, 20. Ini 0 kita coret, ini 0 kita coret. Berarti ini sisa 1000. Nah, 0,8 bagi 2 kuadratkan jadi 0,64 dibagi 2. Ini dikalikan maka dapat 640 dibagi 2, maka hasilnya 320 meter. Nah, 320 meter, maka jawabannya adalah E. Nah, ini E jawabannya, 320 meter. Begitu. Oke, sekian untuk video kali ini, part yang pertama ini. Nanti akan lanjutkan ke part yang berikutnya. Nah, satu video itu bisa 5 soal untuk soal tipe B ini. Nah, untuk soal tipe A silahkan lihat di channel YouTube saya, Ayeka. Sekian dari saya, salam Fisika Mania.